Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang Lona cintai dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi di YouTube channelnya Lona Sari Dewi, di mana pada kesempatan kali ini Lona akan kembali menceritakan tentang kisah sahabat Nabi kepada teman-teman semua. Di mana pada kali ini Lona sudah memilih topiknya, yaitu tentang Abdurrahman bin Auf. Seperti yang teman-teman ketahui, sahabat Nabi itu dikenal sebagai orang-orang yang mulia karena sahabat-sahabat Nabi adalah orang-orang yang sangat taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala dan kepada ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah sekalipun mereka membantah atau tidak mengikuti apapun ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka tahu dan sadar benar ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala langsung gitu, dititipkan lewat Nabi Muhammad. Di antara sahabat-sahabat Nabi itu ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itulah yang akan Lona ceritakan kali ini karena topiknya sangat menarik, yaitu Abdurrahman bin Auf yang selalu bersedih hati karena ia selalu gagal miskin. Kira-kira kenapa ya dia pengen banget miskin, teman-teman? Karena yang teman-teman ketahui pada zaman sekarang itu kan justru orang-orang sangat pengen untuk kaya raya. Orang-orang sangat bercita-cita punya hajat dunia, malah berambisi untuk pengen kaya. Bahkan ada yang udah kaya pun itu masih merasa kurang dan kayak pengen lebih kaya lagi, teman-teman. Nah, kenapa Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad ini justru sangat bersedih hati dengan harta kekayaan yang ia miliki, dan tak jarang ia menjual atau membagi-bagikan harta kekayaannya supaya habis, supaya tak bersisa dan dia jatuh miskin. Ini agak lucu gitu, makanya Lona suka sama kisahnya Abdurrahman bin Auf, jujur, karena Lona baru sadar bahwa seseorang itu akan justru diberi harta yang bergelimpang justru ketika saat dia sudah tidak mengharapkannya lagi. Karena dia begitu tulus dan ya udah nggak mikirin dunia. Tapi justru dengan kayak gitu Allah justru titipkan dan dia akan semakin gagal miskin. Abdurrahman bin Auf ini adalah salah satu sahabat Nabi yang terkenal sangat kaya raya dan sangat dermawan, teman-teman. Saking kaya rayanya, pada zaman dahulu itu tidak ada satu orang pun yang bisa menandingi kekayaannya. Nah, bukannya dia dengan harta kekayaannya itu justru berbangga hati dan berfoya-foya, hidup bergelimpangan, dia justru malah gundah gulana atas harta kekayaannya itu, dan bukan hanya sangat ingin tapi tak jarang membagikan hartanya sampai habis ludes, tapi besok harinya kekayaannya itu seolah-olah balik dan berlipat ganda lagi, kayak dilipat gandain lagi sama Allah. Jadi ini alasan kenapa seorang Abdurrahman bin Auf itu kepengen banget miskin ya, teman-teman ya. Pernah pada suatu hari, pada saat para sahabat Nabi lagi berkumpul, lagi cerita-cerita, Abdurrahman bin Auf ini mendengarkan sabdanya Rasulullah SAW, yaitu Nabi Muhammad pernah berkata bahwa suatu saat nanti, pada saat hari kebangkitan dan dihitungnya semua amal ibadah manusia selama hidup, orang yang kaya raya itu akan dihisap lebih lama daripada orang miskin. Dan Nabi Muhammad itu sudah mengatakan bahwa pada hari akhir nanti, pada hari kebangkitan itu, Nabi Muhammad SAW akan selalu bersama orang-orang fakir miskin. Udah dijamin. Nah, sedangkan si Abdurrahman bin Auf ini kan sudah dinobatkan oleh Rasulullah SAW, yaitu sebagai salah satu sahabat Nabi Muhammad yang udah dipastikan akan masuk surga. Tapi entah kenapa ia ini karena mendengar Nabi Muhammad berkata bahwa orang yang kaya raya itu akan dihisap lebih lama daripada orang miskin, dan Nabi Muhammad itu udah pasti bakal bersama orang fakir miskin. Jadi dia tuh galau dengan harta kekayaannya. Dia nggak mau karena harta kekayaannya melimpah itu dia nanti dihisap lama. Dia pengen miskin aja. Jadi dengan dia miskin itu dia duluan tuh masuk surga, dan dia udah pasti masuk surga bareng Nabi Muhammad gitu. Dia akan udah pastilah masuk surga bareng Nabi Muhammad dan gak dihisap lama. Tapi kalau dia kaya raya kan dia dihisap lama, ditanya-tanya ini harta kekayaannya selama di dunia dipakai yang benar gak, akan lama. Sampai dikatakan dalam hadis riwayat Ahmad, Muslim, Ibnu Hibban, itu dikatakan bahwa kaum muhajirin yang kaya raya itu akan dihisap lebih lama daripada orang miskin. Nah, orang miskin itu akan lebih dahulu masuk ke surga lama 40 tahun
dibandingkan orang kaya. Jadi kan makin galau si Abdurrahman bin Aufnya. Dia nggak mau gara-gara harta kekayaannya itu dia dihisap lebih lama, sehingga dia sejenak Abdurrahman bin Auf merenung dalam hati, saya tidak mau berlama-lama saat yaumul hisab karena kekayaan saya ini. Dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jadikanlah hambamu ini orang miskin agar hamba ini dihisapnya nggak lama dan bisa bareng Rasulullah terus. Saking sayangnya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika berita tentang para sahabat yang mau hijrah ke Madinah sampai ke kupingnya Abdurrahman bin Auf, sontak Abdurrahman bin Auf segera membagi-bagikan harta kekayaannya. Semuanya dibagi-bagiin, nggak ada pikir panjang, sampai habislah itu harta kekayaannya. Tapi bukannya dia jatuh miskin, yang ada dia semakin kaya dan kaya. Yaitu hasil penjualan dari bisnisnya itu makin melimpah, makin menghasilkan uang yang banyak. Sampai Abdurrahman bin Auf ini mondar-mandir kepusingan gara-gara kok ini harta kekayaanku udah aku bagi-bagiin ke sahabat-sahabat yang mau hijrah ke Madinah, kok bukannya malah aku jatuh miskin, kok aku malah makin kaya. Ada apa nih ya Allah, terus ini uang mau aku kemanain? Aku tuh pengen habis uangnya biar aku miskin, tapi kok aku bagi-bagiin malah bukannya aku miskin, malah aku makin kaya. Malah keesokan harinya Allah ngasih lagi lebih dan lebih lagi gitu. Sampai Abdurrahman bin Auf itu berpikir keras, ya Allah gimana ya caranya supaya ini harta habis terus nggak balik-balik lagi uangnya, jadi aku miskin. Itu dia malah kebalikan dari pikiran manusia kebanyakan. Malah manusia kebanyakan kan pengen, Allah gimana ya caranya supaya kaya cepet, supaya aku nggak hidup susah, supaya aku nggak perlu hutang atau riba lagi. Abdurrahman bin Auf malah memikirkan hal sebaliknya. Dia malah mikirin gimana caranya supaya harta ini ludes, hilang, habis, nggak bersisa. Gimana caranya kalau mau aku bagi-bagiin ke satu kampung, bagiin deh. Tapi yang ada dia malah balik lagi ke dia, bahkan lebih dari yang dia kasih. Karena emang itu caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala kan. Siapapun umatnya yang tulus ikhlas membagikan harta kekayaannya, bukannya malah habis, ludes, malah Allah limpahkan lagi, malah berlipat ganda. Makanya Nabi Muhammad SAW selalu memberitakan ke umatnya untuk bersedekahlah kalian semua. Dan Abdurrahman bin Auf inilah satu-satunya sahabat Nabi yang pernah menginfakkan setengah dari hartanya, yaitu sebanyak 2000 dinar, yang kalau disetarakan pada uang sekarang itu 8,5 miliar teman-teman. Itu gara-gara sedekahnya itu Nabi Muhammad SAW sampai menurunkan doa khusus untuk si Abdurrahman bin Auf ini, yang berbunyi, ya Allah ya Tuhan, semoga berkat sedekahmu ini Allah melimpahkan rahmatnya kepadamu atas sedekahmu ini, dan Allah melimpahkan rahmatnya juga untuk uang yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Dan doanya Rasulullah SAW yang itu tuh benar nggak main-main, itu tuh terkabul. Maka sejak itulah harta kekayaannya Abdurrahman bin Auf makin melimpah, dan dia makin sukses, gak miskin-miskin. Sehingga dikenallah Abdurrahman bin Auf yang selalu galau karena dia selalu gagal miskin. Nah, ini kisah yang paling menarik dari seorang Abdurrahman bin Auf. Setelah perang Tabuk, tanaman-tanaman kurma para sahabat yang ditinggalkan untuk perang Tabuk itu kan segera panen, dan karena nggak terurus jadi membusuk, dan harganya udah otomatis anjlok dong dibandingkan kurma di pasaran yang nggak busuk. Dan kabar berita itu sampailah terdengar di kupingnya Abdurrahman bin Auf. Langsunglah Abdurrahman bin Auf menjual semua harta kekayaannya, dan dia memberi pengumuman kepada seluruh penduduk. Dia memberi pengumuman kepada seluruh penduduk kota Madinah seperti ini. Bagi seluruh penduduk kota Madinah yang tumbuhan kurmanya sudah membusuk, akan Abdurrahman bin Auf beli seharga kurma yang normal di pasaran. Sontaklah mendengar pengumuman itu, seluruh penduduk di Madinah menjual kurma-kurma busuk mereka kepada Abdurrahman bin Auf. Dan sama Abdurrahman bin Auf dibeli semua dengan harta kekayaannya yang dia jual tadi. Dan seketika Abdurrahman bin Auf jatuh miskin, uangnya habis, yang tersisa hanyalah kurma busuk yang akhirnya dia taruh lah tuh di ujung rumahnya. Tapi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala
karena kebaikan hati seorang Abdurrahman bin Auf yang menjual seluruh hartanya dengan tanpa berpikir panjang untuk membantu seluruh penduduk kota Madinah, yang membeli seluruh kurma busuk ya penduduk kota Madinah yang pulang dari perang Tabuk. Dia beli dengan ikhlasnya agar penduduk kota Madinah tidak jatuh miskin karena harga kurma busuknya itu anjlok. Keesokan harinya tiba-tiba penduduk Yaman datang ke Madinah. Datang terus perwakilan dari penduduk Yaman memberikan pengumuman kepada penduduk kota Madinah, barang siapa yang memiliki kurma busuk, kami akan membeli kurma busuk tersebut 10 kali lipat dari harga normal kurma di pasaran. Gila. Ini nih Abdurrahman bin Auf tidak seneng nih dia jatuh miskin nih pas malamnya. Nah besok paginya penduduk kota Yaman datang. Jadi intinya seluruh penduduk kota Yaman lagi diserang wabah penyakit. Wabah penyakit yang aneh banget. Mereka diserang dan otomatis kalian tahu dong, penyakit itu yang mewabah di suatu kaum itu pasti asalnya dari Allah Subhanahu wa taala dong. Nah, udah berobat ke dokter, udah berobat ke tabib. Yang anehnya dokter dan tabib mengatakan penyakit aneh dan langka ini hanya bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi kurma yang busuk. Otomatis penduduk Yaman mulai mencari deh tuh kurma busuk, dan ketika nyampe di Madinah memberikan pengumuman tersebut, sontak penduduk kota Madinah mengatakan, segeralah ke rumah Abdurrahman bin Auf. Seluruh kurma busuk ada di rumah Abdurrahman bin Auf. Seketika juga tanpa pikir panjang, perwakilan dari negeri Yaman mengetuk rumah Abdurrahman bin Auf dan menceritakan kronologinya. Dan seketika juga kurma busuk itu ludes dibeli oleh penduduk negeri Yaman. Dan Abdurrahman bin Auf yang baru miskin semalam mendadak kaya lagi. Bahkan kekayaan ini jauh lebih banyak daripada kekayaan yang sebelumnya yang dia jual itu untuk beli kurma busuknya penduduk negeri Madinah. Dia jauh lebih kaya karena penduduk negeri Yaman membeli kurma busuk yang ada di rumah Abdurrahman bin Auf sebanyak 10 kali lipat. 10 kali lipat dari harga kurma normal di pasaran. Gara-gara penyakit langka tadi. Jadi teman-teman semua, benar-benar ya, ini alasan Lona menceritakan kisah Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad SAW ini adalah teman-teman kalian gak usah lagi ragu atas kedahsyatan sedekah. Karena Abdurrahman bin Auf aja yang udah ikhlas sama hidupnya, udah ya Allah please, aku mau jadi orang miskin aja ya Allah, udah sampai menengadahkan tangan berdoa setiap sholat, setiap malam, ya Allah aku ingin menjadi orang miskin. Benar-benar dikabulin sama Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar dia udah nyicip jadi orang miskin. Tapi karena caranya dia memiskinkan hartanya itu adalah dengan membagi-bagikan hartanya itu untuk penduduk, untuk rakyat, yang ada bukannya miskin, Allah makin bikin dia kaya raya, makin bikin kaya lagi dan kaya lagi, dan dia selalu gagal miskin dan dia menangis. Dia cuma terduduk lemah tak berdaya dengan mengatakan, ya Allah aku kan pengen miskin, kenapa aku jadi kaya lagi. Jadi dari kisah Abdurrahman bin Auf bisa kita ambil kesimpulan yang besar teman-teman, bahwa bagi teman-teman yang kepingin kaya raya, cara yang paling mujarab adalah membagikan harta kekayaan kalian kepada orang yang membutuhkan. Itu udah pasti manjur, pasti teman-teman bakal sukses. Berapa yang teman-teman kasih dengan ikhlasnya akan Allah lipat gandakan, akan Allah tukar dengan lebih dan lebih lagi. Lona mau cerita dikit tentang kisah Lona pribadi ya buat teman-teman. Jadi Lona sama suami itu diuji ujian yang dahsyat banget. Suami udah nganggur 2 tahunan ya. Tiba-tiba suami dapat pekerjaan, dan dari gajinya itu kita selalu memakai tidak hanya untuk kita sekeluarga. Kita selalu kasih ke orang-orang di pinggir jalan. Tentunya kita sayangi ibunya suami yang kebetulan udah tinggal sendiri. Pokoknya kita ikhlas per bulannya kasih berapa, yang penting bikin ibunya senang dan meringankan beban ibunya tentunya. Sampai pada akhirnya karir suami itu jalan terus. Walaupun berhenti di satu tempat, tapi dapat pekerjaan lagi yang baru. Berhenti di satu tempat,
dapat pekerjaan yang baru. Selalu kayak gitu. Jadi selalu diberi kemulusan sama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai akhirnya di tempat yang sekarang walaupun belum jadi pegawai tetap, tapi udah bisa terbilang nyaman lah hidupnya. Gajinya lumayan, bisa untuk hidup. Ini besok ini kan mau Idul Adha ya teman-teman. Terus mamanya Lona ngajak untuk mau nggak kita kurban bareng. Kan kalau beli sapi sapi kan mahal ya. Tapi kalau dibelinya patungan, itu kan kita bisa beli satu sapi yang besar dan bisa dibagikan ke orang-orang miskin supaya bisa mereka makan daging sapi yang enak gitu. Akan lebih enak lah kalau patungan gitu sekeluarga. Akhirnya dengan berhati-hati mama nanyain, anak-anak mama mau ikut kurban gak yang tahun ini, tapi harganya sekian. Sama Lona sama suami kami sanggupin, bismillah kami sanggupin. Terus mama bilang kayak gini, ini kan suami kamu baru banget dapat kerja, baru banget menikmati uangnya kalian gitu. Apa nggak kepengen nabung dulu? Apa nggak kepengen uangnya dipakai dulu untuk kebutuhan segala macem? Sama Lona jawab dengan yakin, kalau kita selalu menganggap, aduh aku nggak mampu, kan aku kemarin baru nganggur 2 tahun, kayaknya nggak sanggup deh untuk ngeluarin uang segitu untuk kurban. Itu percayalah teman-teman, kalian akan terus terdidik untuk nggak mampu. Jadi walaupun gaji kalian nanti udah berapa, kalian akan terus bilang aku nggak mampu untuk kurban. Karena kebutuhan kalian yang duniawi akan terus bertambah. Nafsu duniawi itu akan terus terdidik untuk bertambah. Jadi kalau gaji kalian nambah 5 juta, ya kebutuhan duniawi kalian juga akan nambah 5 juta. Tapi kalau kalian dari awal udah mendidik diri kalian untuk enggak, gue mampu. Kenapa kok untuk kebutuhan bayar sewa kontrakan rumah gue mampu? Terpaksa gue mampu. Untuk bayar BPKB motor, untuk bayar pajak mobil, duniawi kan? Kok gue mampu nyiapin setahun sekali 4 juta, 3 juta? Kok mampu? Tapi untuk berkurban teman-teman, kalian berkurban patungan, taruhlah misalnya 3 juta, 4 juta. Member keluarga kalian ada berapa? Masa kalian memanjakan diri kalian dengan, aduh kan gue baru kerja, gue gak mampu. Itu untuk berbagi ke fakir miskin loh. Berkat kalian berkurban, fakir miskin bisa makan daging yang mungkin kalian setiap saatnya sering makan daging. Ini Lona menceritakan bukan ria. Kejadiannya juga belum ada efeknya juga. Ya belum ada testimoni juga. Tapi di segmen ini Lona akan menceritakan teman-teman bahwa Lona nggak hanya mulut aja gembor-gembor ke kalian untuk memotivasi untuk sedekah. Enggak. Tapi Lona pribadi sama suami Lona juga melatih diri kami untuk berbagi. Demi Allah teman-teman. Demi Allah. Mama Lona tuh sampai berulang kali bilang, gak jadi deh nak, gak usah, itu lumayan uang segitu untuk kalian hidup. Kalian kan masih nata dari 2 tahun nganggur, tiba-tiba dapat kerja, kalian masih merangkak. Demi Allah, Lona jawab ke mama Lona, Ma, itu uang yang aku kasih ke mama, aku menabung. Bedanya aku menabung lewat jalur Allah. Biasanya aku menabung, mungkin menabung di bank, atau aku menabung beli emas atau dolar. Ini aku menabung lewat jalur Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu nanti balasan Allah apa. Kita ikhlas lillahi ta'ala teman-teman. Gak ada keinginan, oh ini nanti lihat aja nih nanti abis gue kurban nih apa nih kedahsyatan yang akan kita terima di hidup kita. Nggak perlu teman-teman. Janji Allah tuh nyata. Janji Allah nyata. Nih udah ngerasain suami nganggur 2 tahun. Ujian. Karena Allah sangat mencintai orang-orang sabar. Allah suka sama orang-orang sabar. Oh mulut kanan kiri, wah kuping ini udah habis. Belum juga lagi kerja, suaminya masih nganggur juga, gimana tuh hidup? Tapi kita sabar. Dan ujian kita bukan hanya nganggur loh teman-teman, banyak ujiannya. Dan ketika suami udah di level yang
merangkak nih dari nganggur, tiba-tiba diberi kepercayaan sama Allah untuk memiliki uang per bulan dengan gaji yang istilahnya bisa membuat kita agak napas lega. Orang tua juga memanjakan nih. Ya orang tua juga gak salah ya, dia kasihan sama anaknya. Udah gak usah kurban dulu lah nak tahun ini. Kita gak mau. Enggak, aku mau kurban mah. Duit segitu berat loh nak, bisa loh untuk hidup. Enggak mah, itu kami nabung, tapi lewat jalur langit, lewat jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, hanya segitu yang kami sisihkan dari uang yang selama ini Allah kasih. Selama ini Allah kasih untuk kami belanja makanan, untuk kami makan. Kami hanya menyisihkan segitu aja mah. Tapi hasilnya dahsyat. Orang miskin bisa makan daging karena kita berkurban. Itu teman-teman. Makanya kalau teman-teman dengan Lona menceritakan ini juga, oh relate sama kehidupan aku. Coba teman-teman untuk paksakan diri kalian. Aku mampu kok. Misalnya taruhlah teman-teman udah menghabiskan uang 100.000 sehari aja untuk makan kalian sekeluarga. Masa kalian gak mau sih sisihin 5.000 untuk orang miskin? Ini dijawab lagi nih nanti sama Allah. Gak usah 5.000 deh, 2.000 aja sisihin untuk orang miskin. Kan kalian udah makan ratusan ribu per hari. Teman-teman, jangan pernah ragukan dahsyatnya sedekah. Jangan pernah ragukan, nggak hanya untuk harta kekayaan, tapi untuk kesehatan kalian, kesehatan badan kalian, untuk hajat kalian juga. Allah udah menjamin teman-teman. Sampai sini dulu cerita kisah Abdurrahman bin Auf. Semoga bisa memotivasi kita semua untuk kita tidak perlu gundah gulana lagi, pengen kaya tapi nggak kaya-kaya, malah banyak hutang. Kalian ingat aja sama Abdurrahman bin Auf. Dia malah stres dia kaya, dia malah kepengen banget miskin. Kalau kalian berkecil hati dengan kondisi kalian yang susah dan miskin saat ini, kalian ingat Abdurrahman bin Auf teman-teman. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi Muhammad aja kepengen banget pengen miskin supaya dia gak lama dihisapnya. Kalian ingat aja, itu bener-bener menjadi tolak ukur Lona sekarang. Jadi Lona menceritakan ini di YouTube supaya teman-teman di sana yang menonton ini tuh juga kuat, fight gitu loh. Gak merasa kecil, aduh aku miskin, kapan ya aku kaya, kapan ya Allah aku kaya, ya Allah aku kaya dong. Kalian malu harusnya. Kalian selalu meminta dunia, padahal dunia itu udah dijamin sama Allah kalau kalian taat atas perintah Allah. Jaga sholatnya tepat waktu, yang laki-laki ke masjid, terus kalian sisihin tuh tiap hari sedekah. Jangan lupa ngaji, jangan lupa sholawat, karena Nabi Muhammad SAW itu didesain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala memang untuk suri tauladan kita di dunia. Jadi kalau kalian mau doa, kalian menembus langit, kalian pakai itu Nabi Muhammad SAW untuk nembus langit doanya ke Allah. Kalian bersolawat, dosa kalian dihapuskan. Itu aja teman-teman. Kalau Lona terkesan untuk menasihati atau berceramah, Lona minta maaf atas kesalahan kata-kata Lona. Tapi Lona menceritakan tentang Abdurrahman bin Auf pada channel ini benar-benar semata-mata untuk memotivasi teman-teman, agar teman-teman semua yang di luar sana kuat, semangat. Kalian bisa kaya. Atau kalian yang masih belum kaya pun kalian semangat. Kalian ingat Abdurrahman bin Auf, dia malah kepengen miskin. Itu aja. Sampai ketemu di kisah-kisah berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.